Shalom, sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu ya Tuhan, berfirmanlah Engkau ya Allah, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Mazmur 95 ayat 7. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Ai ibana do debatata jala hita bangso pinar mahanna. Jala biru-biru ni tanganna. Sadarion out ditangi hokkamunian suarana. Dengarkanlah suara Gembala Agung. Kita percaya kepada Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, dan Dialah Gembala kita yang menuntun serta menjaga kita sebagai umat gembalaannya. Yesus adalah Gembala kita. Tentu kita memosisikan diri kita sebagai umat gembalaannya yang berperilaku sebagaimana yang diharapkan oleh Gembala. Allah menuntun kita ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Dalam tuntunan ini tentu dituntut dari kita ketaatan akan tuntunan Sang Gembala, sehingga kita terhindar dari segala bahaya yang mengancam. Walau kita berada dalam kawanan serta taat kepada Gembala, ancaman dari luar maupun dari dalam tetap akan dihadapi. Bukan menjadi hilang atau tidak ada ancaman dari luar maupun dari dalam. Tetapi dengan taat dan tunduk pada tuntunan dan arahan dari Sang Gembala, maka Dia yang akan menjaga dan melindungi dan memampukan kawanan gembalanya hingga tiba di padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Dalam kehidupan kita sehari-hari juga demikian. Kita percaya akan Yesus yang menggembalakan hidup kita. Dia menuntun dan mengarahkan kita hingga nantinya kita tiba di Yerusalem yang baru, hingga kita tiba di tempat yang kita tuju, yaitu kehidupan yang kekal. Tentu semua ini telah tersedia bagi kita, asal kita mau tetap percaya sepenuhnya kepada Yesus Kristus dan tetap berjalan sesuai dengan tuntunan dan arahan darinya. Kesulitan, pergumulan, dan bahkan penderitaan harus kita hadapi, baik dari luar diri kita maupun dari dalam diri kita. Namun semua itu akan dapat kita hadapi jika kita terus berada di jalan yang ditunjukkan oleh Yesus bagi kita. Sebagai umat gembalaan Yesus, tentu kita mendengarkan dan mengenali suara gembala kita. Tidak dengan sembarangan kita dalam mendengarkan suara. Mendengarkan suara Gembala, suara Yesus, dan melakukan apa yang disuarakan oleh Yesus bagi kita adalah sangat penting, sehingga kita akan tiba di tempat yang disediakan Yesus bagi kita. Mendengarkan suara Gembala akan mengingatkan kita kapan kita harus kembali ke tempat yang aman, kapan kita harus keluar, dan kapan kita harus pergi. Dia menentukan dan menuntun kita secara detail. Sahabat yang baik hati, marilah kita tunduk sepenuhnya kepada Gembala kita. Ingat, posisi kita adalah sebagai umat gembalaan Tuhan, dan Dialah Gembala kita. Taat sepenuhnya, tunduk sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Dialah pemelihara dan yang menjaga kita di sepanjang perjalanan kehidupan ini. Dia tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Terkadang kitalah yang sering sekali meninggalkan jalan dan tuntunan Tuhan. Mungkin tanpa kita sadari, atau mungkin kita sadari, atau bahkan kita sengaja. Sehingga kita menjadi semakin jauh dan menjadi santapan bagi si iblis yang bagaikan singa yang hendak menerkam mangsanya. Tetaplah berada dalam kawanan atau komunitas dan dengarkanlah suara Tuhan. Sebab dengan demikian kita saling menolong untuk hidup dalam persekutuan dengan Sang Gembala Agung kita. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu.
Terima kasih Tuhan, karena Engkaulah gembala kami, dan kami adalah umat gembalaanmu. Biarlah kami semakin lebih taat, lebih setia, terlebih dalam mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Sehingga setiap apapun yang kami lakukan dalam hidup ini adalah karena suara Tuhan yang menolong dan menuntun kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.